Ya, dengan cerita dan kisah yang mungkin kita lihat di negeri ini penuh dengan keanehan, dan itu tak perlu saya ceritakan. Bapak tinggal buka handphone, hidupkan, semua rahasia ini ada. Tak perlu saya ulang di sini. Tapi intinya adalah untuk apa? Merusak rukun Islam ini. Karena di rukun Islam inilah negeri-negeri Muslim itu disatukan. Salah satu kitab yang saya bahas ini adalah perang pemikiran. Perang. Tapi perang ini bukan perang fisik. Perang urat syaraf. Cara berpikir kita ini diserang. Karena disinilah tempat memori umat Islam itu untuk dia berfikir, mencerna, hingga menganalisa dan berbuat. Ini yang diserang. Dan salah satu tujuan mereka menyerang pemikiran umat Islam ini adalah apa? Ada disebut di sini. Saya mohon maaf kenapa saya sampaikan ini. Karena ini berkaitan pelarangan rukun Islam. Yaitu kata ulama, taqti' awsalid daulah al-khilafah. Untuk memutuskan hubungan, kalau bahasa sekarang hubungan diplomasi. Untuk memutuskan hubungan dari satu negeri Muslim ke negeri yang lain. Karena bertemunya saudara sedunia itu ada di mana? Makkah. Dan ini tak boleh dilakukan bagi mereka. Karena ini termasuk memperkuat barisan umat Islam. Kami pernah pertemuan pelajar Islam sedunia itu ketika haji. Ketika haji, yang dari Maroko, yang dari Mesir, yang dari Madinah sendiri, Makkah, Saudi, yang dari Sudan, itu sedunia. Kapan musim haji? Bisa jadi ada pertemuan pedagang sedunia itu di musim haji. Apalagi yang tak bisa dilakukan. Produk-produk umat Islam itu ditemukan di mana? Makanya Nabi itu diajari berdagang itu bukan sembarangan. Itu luar biasa. Itu lambang. Dan kenapa dilarang? Salah satunya yang mungkin belum disampaikan dan saya baca ini, salah satunya adalah taqti'. Untuk memutus rantai satu negeri Muslim ke negeri-negeri yang lain. Apa tak dahsyat ini? Ya, dengan cerita dan kisah yang mungkin kita lihat di negeri ini penuh dengan keanehan. Dan itu tak perlu saya ceritakan. Bapak tinggal buka handphone, hidupkan, semua rahasia ini ada. Tak perlu saya ulang di sini. Tapi intinya adalah untuk apa? Merusak rukun Islam ini. Karena di rukun Islam inilah negeri-negeri Muslim itu disatukan. Dihubungkan. Kenapa saya angkat kembali masalah perang pemikiran ini? Coba kemarin perang apa? Perang apa yang terbaru? Palestina. Siapa yang menang? Umat Islam, ya kan?
kelompok atau bisa dikatakan anasir yang terkecil, yang terisolir, yang berbenah diri, sehingga mereka menemukan kekuatan-kekuatan utama sekali dari dukungan dan ya tentu dari Allah. Tapi mereka juga mengupdate keilmuan perang dan strategi mereka. Itu di 2021 yang kita tahu kita nyumbang 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 itu ternyata tidak sia-sia. Artinya kenapa mau diaudit? Karena tak sia-sia. Kalau duit itu mengalir ke kantong musuh, tak perlu diaudit. Karena barang itu sampai, tentu diaudit. Kan itu dia. Makanya hati-hati kalau rekening-rekening sempalan ini, ya momen-momen kita membantu, hati-hati sekali. Kalau tak jelas-jelas, hati-hati. Karena ada siluman dalam hal ini. Dan itu selalu terjadi dalam barisan umat Islam. Jangankan itu, ketika demo aja ada kotak siluman. Ketika kita minta duit, kotak itu bisa ada kotak siluman. Ya, ini ikhwafillah rahimakumullah. Disebutkan, saya bacakan sedikit. Usaha yang cukup berhasil dilakukan oleh pihak musuh pada fase sebelum kejatuhan khilafah Islamiyah adalah pemutusan hubungan negeri-negeri Islam dengan khilafah. Dan terakhir itu 1924 Turki Osmani. Dan itu pengkhianatnya adalah Kemal Atatürk. Ketika telah diputuskannya hubungan atau ikatan negeri-negeri ini, setelah itulah terjadi penjajahan seluruh dunia kepada umat Islam 1924. Sampai sekarang. Baik, kata ulama begini, hal ini menimbulkan fanatisme kebangsaan yang menjadi akar dari pertikaian di antara negeri-negeri Muslim. Untuk memutuskan tali rantai ikatan negeri Muslim ini, fanatisme, nasionalisme itu ditanamkan, bahwa aku Indonesia Muslim, tak ada kaitan dengan Muslim Arab, Muslim Maroko, Muslim Sudan, Muslim Malaysia, Muslim Patani Thailand, Muslim Moro Filipina. Tak ada kaitan dengan Muslim misalkan Rusia, Chechnya yang runtuhnya Uni Soviet ketika itu. Ini dibuat fanatisme nasionalisme ini agar kita tak memikirkan saudara kita di negeri yang lain. Mereka pikir ini berhasil. Ternyata ketika sampai detik ini Palestina dijajah, umat Islam bangun dia. Terkejut mereka.